Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 34 ayat 4b sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 9. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersekutu untuk hidup kekal. Hari ini kita bersekutu dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah misteri iman yang sangat padat, menyatukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah misteri iman yang sangat dalam, mendalami kedalaman kehendak dan karya Allah untuk keselamatan manusia. Ini adalah misteri iman yang sangat luas, meluaskan wawasan kita kepada hakikat Allah yang tak terjangkau hanya dengan akal budi manusia. Ini adalah misteri iman yang harus dihayati dengan iman. Itulah iman akan Allah Tritunggal, satu Allah tiga pribadi. Saudara terkasih, Paulus menyapa jemaat di Korintus dengan pengakuan iman akan Allah Tritunggal ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tata peribadatan kita sangat kaya dengan rumusan sejenis. Pemimpin ibadat biasa mengawali ibadat dengan pengakuan iman akan Allah Tritunggal. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita juga sangat biasa dengan pengakuan iman akan Allah Tritunggal, karena sebagai orang Katolik, kita membuka doa kita dengan tanda salib dengan rumusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perbuatan ini sepertinya mudah dan sederhana, tetapi dikaitkan dengan misteri iman terdalam. Tentu saja perbuatan iman ini perlu direnungkan lebih lanjut, khususnya di hari raya Tritunggal Maha Kudus ini. Dalam perikop Injil Yohanes yang dipilih menjadi bacaan hari ini, kita membacakan dan mendengarkan serta mau merenungkan kata-kata Yesus kepada Nikodemus. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas dari kata-kata Yesus ini, ada hubungan yang sangat erat antara Allah Bapa dan Allah Putra. Hubungan ini tentu saja diperluas juga dengan hubungan erat dengan Allah Roh Kudus. Yesus yang dipercaya sebagai anak tunggal Allah dianugerahkan kepada manusia. Terkait dengan penghayatan Yesus bahwa Dia adalah anugerah Allah Bapa, kita menemukan tujuan penganugerahan itu. Tujuannya adalah
untuk keselamatan manusia, yaitu supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itulah keselamatan, hidup kekal itulah persekutuan dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus bersatu dalam kehendak yang sama untuk menciptakan, menebus, dan menguduskan manusia. Allah Putra dianugerahkan untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa yang sudah mengutusnya. Allah Roh Kudus mengingatkan para murid apa yang sudah diajarkan oleh Allah Putra dan menghantar mereka kepada seluruh kebenaran. Intinya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menjalin hubungan persekutuan yang sedemikian erat hanya dengan maksud untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudariku terkasih, hal berikut yang baik kita renungkan adalah motivasi Allah yang menggerakkan Allah sehingga menganugerahkan anaknya kepada manusia adalah kasih-Nya yang begitu besar. Allah Bapa sedemikian mengasihi manusia. Karena kasih-Nya, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Terdorong oleh belas kasih kepada manusia yang sedang jatuh dalam dosa, tetapi yang tetap merindukan keselamatan, Allah Bapa mengutus anaknya untuk melaksanakan kehendak-Nya itu. Betapa bahagianya manusia. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi tidak pernah hilang dari rangkulan kasih Allah. Kasih Allah tercurah lewat karya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita sungguh bersyukur menikmati buah yang begitu manis dari persekutuan Allah Tritunggal. Diteguhkan dengan iman akan Allah Tritunggal, kita pun diutus untuk mewujudkan persekutuan itu di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.